Ini hadis di kitab Arba'in Nawawi tentang takdir manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum liya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum liya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahnya, ada suara ayam ini ya, enak ini pagi-pagi terus melihat kebun ada ayam sambil ngaji, itu enak. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Ya, 40 hari. Sering kita dengar tirakatan 40 hari, itu salah satunya ya, tabarukan dari proses penciptaan kita ini. Tabarukan melalui jumlah 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Jadi proses penciptaan berupa mani itu 40 hari, terus berwujud darah juga 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Luar biasa, rapi sekali Gusti Allah kalau menciptakan sesuatu itu sangat rapi, teratur, disiplin ya. Darah 40, daging 40, setetes mani juga 40. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan ruh, dan dia perintahkan untuk menetapkannya 4 perkara. 4 perkara sudah ditetapkan, jadi disetting. Kalau HP itu ada settingannya, settingan pabrik lah istilahnya, setelan pabrik ya, setelan. 4 perkara itu apa saja? Itu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. 1 rizki, ajal, amal. Keempat yaitu nasib, kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara kalian dengan neraka itu sudah sehasta. Akan tetapi karena telah ditetapkan baginya ketentuan, maka dia melakukan perbuatan ahli surga, termasuklah dia
ke dalam surga. Ya, ini untuk angan-angan ya. Kalau ada hadis itu yang bisa langsung kita praktekkan, misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli, sudah lakukan sholat ya sholat. Nah, tapi kalau ini kan bukan hanya hadis yang sifatnya itu amali, tidak langsung ditelan atau diamalkan, tetapi untuk menjadi bahan perenungan betapa Gusti Allah itu kuat sekali takdirnya gitu, nggak bisa dijadikan untuk landasan orang untuk apa berbuat kesalahan dengan mengataskan orang takdir, itu repot. Nah, ini hadis ini menunjukkan betapa kuasa Allah itu di atas segalanya. Jadi kita harus berhusnudzon supaya tidak error, karena suudzon itu bisa bikin error aplikasi otak, aplikasi akal kita bisa error. Kita berhusnudzon. Nah, ini ada al-fawaidu minal hadis, beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadis tersebut. Satu, yaitu Allah Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan. Nah, kalau Anda diberitahu kalau sampai kabar ini kepada seseorang, berarti orang itu oleh Allah sudah diberikan pemahaman. Terus pemahaman maksudnya apa? Pemahaman bahwa misalnya gini, orang terus janggal ya. Nah, kalau kecelakaan sudah ditakdirkan, neraka sudah ditakdirkan, untuk apa? Nah gitu kan, pertanyaan mesti kan gitu. Untuk apa beramal, untuk apa beribadah gitu. Nah, jawabannya ya, kalau hadis ini sudah sampai kepada Anda, berarti Anda itu dalam tanda petik diberikan izin oleh Allah untuk bernegosiasi gitu loh, untuk bernegosiasi, izin. Jadi ya, di hadis lain juga ada itu yang doa apa yang bisa merubah takdir Allah itu adalah doa. Nah, kalau Anda sudah diberikan izin mengetahui hadis ini, berarti Anda diberikan izin untuk berdoa. Kalau Anda sudah diberikan izin berdoa, kemampuan untuk berdoa, itu tanda Allah akan memberi sesuatu gitu. Ketika Allah ingin memberikan sesuatu, Allah berikan pemahaman terhadap orang tersebut. Ketika Allah ingin merubah takdirnya, maka Anda diizinkan untuk berdoa gitu. Jadi saling terkait sebenarnya, saling terkait. Makanya nggak ditelan mentah-mentah ya, harus kita perluas. Oke, itu satu. Ya, Allah mengetahui, Allah Maha tahu. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka. Akan tetapi amal perbuatan mereka merupakan sebab untuk memasukkan keduanya. Tidak mungkin bagi manusia di dunia untuk memutuskan dia surga atau neraka, tapi amal mereka merupakan sebab amal mereka menjadi penyebab. Nggak bisa asal pilih, tapi harus ada proses sebab-sebabnya. Itulah sunatullah. Amal yang ketiga, amal perbuatan dinilai di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisi saat ini, justru harus selalu memohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang husnul khotimah. Yang kita ambil itu pelajarannya, bukan membuat kita malah justru ngelukro menjadi pesimis ya, tapi ambil pelajarannya. Karena orang baik punya masa lalu, kemudian orang buruk punya masa depan gitu. Di kesempatan itu tetap ono
sing Oke. Yang keempat, disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. Bersumpah untuk mendatangkan kemantapan. Sumpah. Kabeh wis ana nyekelan mantep. Yang kelima, tenang dalam masalah rezeki dan qanaah atau menerima dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya. Ambil sebab itu maksudnya ya, kalau berpikir normal, sebab datangnya rezeki itu ya usaha biasa. Hanya itu, pengen mangan ya golek mangan, pengen ngombe ya golek banyu, ngono. Penting ya ketenangan itu, karena kalau enggak itu orang akan sikat sana sikat sini. Kalau sudah mendapatkan dia akan sombong, kalau belum mendapatkan dia akan fitnah sana fitnah sini untuk menang, dan itu seringkali terjadi ya. Tuh wong itu kalau sudah masalah hati itu kan sudah tidak memandang lembaga atau komunitas tertentu, siapapun bisa terkena. Yang satu kelompok organisasi atau kelompok tim kerja pun bisa menjadi korban daripada penyakit hati. Ya itu tadi yang kelima itu, misalnya masalah qanaah dan tenang gitu. Fitnah sana fitnah sini untuk mendapatkan kemenangan di dalam lingkungan kerjanya. Wong nek sing ngajine tenanan gak mungkin dia nglakoni ngono kan, karena dia sudah yakin bahwa Allah sudah menata. Nah, tinggal tempat pekerjaan itu menjadi saluran akan rahmatnya Allah. Harusnya disetting seperti itu, bukan Islam atau rahmatnya Allah itu kemudian ditutup-tutupi oleh orang yang kuat. Kemudian orang yang kuat itu biasanya terus mengatasnamakan sabar, mengatasnamakan ikhlas, bahwa hanya disuruh ikhlas dia sendiri sampai ide. Nah itu nggak bisa seperti itu ya. Rezeki udah ada ngatur, berarti akal kita harus digunakan untuk bagaimana supaya rahmat Allah itu bisa turun dengan adil ya, berkahnya itu bisa merata. Itu kalau kita terapkan di lingkungan kerja. Soal usum menunggu ya, ngawur-ngawur usum karena percaya rezeki Gusti Allah. Kemudian yang keenam yaitu rezeki ada di tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali Allah telah menyempurnakan umurnya. Dan yang ketujuh ya, sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu, karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus. Rasa belas kasih terhadap ibu. Ini ada proses, nggak langsung belek enggak. Proses dari yang halus menjadi yang kasar, menjadi yang kecil, dari yang kecil jadi yang besar, dari air, darah, kemudian daging, yang masing-masing itu 40 hari. Luar biasa loh. Dari air tetes manik bisa jadi darah, gumpal darah. Meskipun mudghotun itu mananya bisa masih dalam tanda petik ya, belum final, karena nanti kalau kita simpulkan langsung mudghotun itu segumpal darah, kok ternyata penelitian ilmiah berbeda, nanti orang bisa meragukan hadis ini kan gitu. Nah, yang mana sementaranya yaitu yang sejauh yang kita ketahui.